Ladies and gentlemen, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Syukron. Wabarakatuh. Nama saya Mas Rudi Alfaurananda, NIM saya 118207121719. Baik, ada referensi dari buku Fikih Jinayah yang mana pembahasan mengenai sanksi cambuk dan pengasingan. Nah, ini ada isinya yang dicantumkan berbeda dengan ranjam yang tidak secara tegas disebutkan di dalam Al-Quran. Sanksi cambuk bagi pelaku jarimah zina secara ditegaskan di dalam firman Allah. Nah, jadi untuk zina itu ada dijelaskan di dalam firman Allah. Nah, itu di sini disebutkan di dalam surat An-Nur ayat 24. An-Nur ayat 24 yang mana artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka derahlah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali derah, maksudnya cambukan. Nah, jadi setiap laki-laki dan perempuan itu dicambuk sebanyak 100 kali. Ayat di atas hanya menyebutkan jumlah cambukannya saja, tetapi juga larangan untuk berbelas kasih kepada pelaku. Jadi kita nggak boleh kasihan atau dia teman saya, dia anak saya, itu tidak boleh seperti itu. Kalau dia memang salah ya harus tegas, dicambuk sebanyak 100 kali. Nah, ada juga ini dari Al-Bukhari dari Zakil Ibnu Khalid Al-Juhaimi, dia menyimpulkan atau menanyakan, aku mendengar Rasulullah SAW memerintahkan agar orang yang berzina dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, itu jadi diasingkan selama 1 tahun dan dicambuk sebanyak 100 kali. Itu dari hadis riwayat Al-Bukhari. Ada juga dari hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Ini di referensi saya. Ini isinya dari Ubay bin Samit yang menyatakan Rasulullah SAW bersabda, apabila dariku, ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi mereka jalan keluar. Berzina perjaka dengan gadis dicambuk 100 kali dan dibuang selama 1 tahun. Sedangkan perzinahan janda dengan janda dicambuk 100 kali dan ranjam. Nah, untuk gadis dan perjaka ini apabila dia melakukan zina itu hanya dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Namun berbeda apabila janda berzina dengan duda. Nah, janda dengan duda ini dia dicambuk sebanyak 100 kali lalu diranjam. Nah, diranjamnya ini sampai mati. Nah, ini dari buku referensi saya. Jadi ada perbedaan antara yang berzina itu gadis dan perjaka dan janda dengan duda, itu berbeda. Jadi kalau yang gadis dengan perjaka itu dicambuk lalu diasingkan, namun apabila janda dengan duda itu dia dicambuk lalu diranjam. Nah, itu perbedaan mengenai hukuman zina bagi perjaka dan gadis
dengan janda dan duda. Nah, ini ada mazhab Maliki. Di sini dia menjelaskan ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa seorang perjaka merdeka yang melakukan zina harus dikenai sanksi pengasingan setelah dicambuk 100 kali. Nah, jadi mazhab Maliki setuju dengan pendapat itu, yang mana ketika melakukan zina itu dicambuk sebanyak 100 kali. Ini ada kelanjutannya. Pengasingan harus dilakukan selama 1 tahun di tempat yang jauh dari tanah airnya, maksudnya tempat lahirnya. Nah, jadi disuruh mengasingkannya itu jauh dari tempat lahirnya atau tanah airnya. Di sini disebutkan tujuannya supaya celaan bagi pelaku dan menjauhkannya dari tempat berlangsungnya berzina. Jadi diasingkan itu tujuannya itu supaya jauh dari celaan dan tempat dia melakukan perzinahan tersebut. Nah, tujuannya itu diasingkan. Jika pelaku masih bercokol di tempat semula, ia akan menjadi bahan cercaan. Jadi bahan cercaan, jadi bahan omongan. Sedangkan di masjid atau perkumpulan lainnya, jadi untuk menghindari omongan itu ya diasingkan selama 1 tahun jauh dari tempatnya tinggal. Ya tujuannya ya supaya masyarakat tidak menjadikan perilakunya sebagai omongan, karena itu bisa menjadikan dosa bagi masyarakatnya. Nah, ini ada lagi dari mazhab Syafi'i dan Hambali. Kedua mazhab ini berpendapat bahwa perilaku zina keduanya berstatus merdeka dan dewasa diberlakukan sanksi cambuk 100 kali. Nah, ini sama, dia berpendapat sama, diberlakukan cambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan di tempat yang jauh. Dengan demikian mereka merasakan betapa sengsaranya jauh dari keluarga dan tanah air akibat perbuatan zinanya. Nah, kalau tadi itu dicambuk 100 kali lalu diasingkan. Nah, bertujuan diasingkan itu apa sih? Tadi berpendapat yang sebelumnya yaitu supaya tidak dijadikan sebagai cacian. Nah, tidak dijadikan sebagai cacian atau omongan di tanah airnya. Nah, ini berbeda. Kalau yang satu ini dia berpendapat kenapa sih kok diasingkan? Nah, ini katanya dalam buku ini disampaikan bahwasanya ulama itu berpendapat supaya dia merasakan betapa sengsaranya jauh dari keluarga dan tanah air akibat perbuatan zinanya. Jadi dia merasa, ternyata jauh dari keluarga itu tidak enak. Ternyata tidak tinggal di tempat kelahiran itu tidak enak dan sebagainya. Jadi ini berbeda pandangan di bagian mengapa setelah dicambuk harus diasingkan. Nah, ada yang berpendapat tadi sebelumnya dari Maliki itu supaya terhindar dari omongan-omongan masyarakat sekitar atau di tempat tanah kelahiran. Namun dari mazhab Syafi'i dan Hambali ini mereka berpendapat mereka itu diasingkan ya karena supaya mereka merasakan ketika jauh dari keluarga dan tidak tinggal di tempat kelahirannya. Nah, ini ada lagi mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku zina yang berupa cambuk 100 kali dan pengasingan tidak dapat dicampur adukkan. Nah, ini beda lagi. Ini tidak dapat dicampur adukan sebab hukuman pengasingan
sama sekali tidak disebutkan di dalam surat An-Nur ayat 2. Nah, ini ada hujah dari mazhab Hanafi. Dia tidak setuju ketika cambuk disatukan dengan pengasingan, karena di dalam surat An-Nur ayat 2 itu tidak dicantumkan bahwasanya setelah dicambuk itu harus diasingkan. Nah, ini menurut mazhab Hanafi. Kalau hukuman pengasingan juga diberlakukan, berarti mengadakan penambahan terhadap nas. Nah, jadi ada penambahan terhadap nas di surat An-Nur ayat 2. Nah, jadi ini menurut pendapat mazhab Hanafi. Adapun sanksi pengasihan hanya ditetapkan oleh hadis ahad, di mana hadis tersebut tidak dapat menyempurnakan konsep hukuman bagi pelaku zina. Nah, jadi tidak dapat menyempurnakan terhadap konsep hukum bagi pelaku zina. Nah, jadi itu tadi beberapa beda pendapat antara para ulama yang antara mazhab yang satu dengan mazhab yang lainnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, atau apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.